Bapak, Ibu, Saudara, Shalom. siapa yang berbahagia lambaikan tangan. Siapa yang merasa diberkati Tuhan lambaikan tangan. Siapa yang saat ini dalam keadaan sehat lambaikan tangan. Dan siapa yang mau diberkati Tuhan, katakan amin. Amin. Iya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih buat setiap kasih sayang-Mu dalam hidup kami, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai saat ini Tuhan. Sungguh Tuhan, kalau kami ada itu semua karena Engkau yang sudah mengasihi hidup kami Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang sungguh ajaib. Allah kami yang besar dan dahsyat Tuhan. Bukan hanya sekali Engkau menolong hidup kami Tuhan, tetapi berkali-kali Tuhan, pertolongan-Mu itu sungguh sempurna dalam hidup kami. Berkali-kali Tuhan, Engkau membangkitkan kami, memulihkan kami Tuhan. Pada pagi hari ini, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Ini hidup kami, ini pribadi kami, pribadi lepas pribadi. Mari Bapak Ibu, kita mau berurusan dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini. Kita mau kilas balik dalam hidup kita, bahwa sampai saat ini Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam hidup kita. Tuhan selalu menolong hidup kita. Tuhan selalu memberkati hidup kita. Mari kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Karena tanpa Tuhan kita tidak akan sampai saat ini. Tanpa kasih sayang Tuhan, kita tidak akan ada sampai saat ini. Mari kita pergunakan waktu hari ini dengan sebaik mungkin. Kalau Tuhan beri kesempatan buat setiap kita untuk tetap ada sampai saat ini, Tuhan punya mau atas hidup kita. Untuk kita melakukan hal yang terbaik dalam hidup kita. Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk melakukan hal yang baik terhadap sesama kita. Orang-orang terdekat kita, di sekeliling kita. Saudara kita. Untuk kita mampu mengasihi mereka. Dan biar kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dalam setiap laku, dalam setiap perbuatan, perkataan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Sehingga kita boleh menjadi saksi bagi yang lain. Sehingga orang boleh melihat dan boleh diberkati atas hidup kita. Mari Bapak Ibu, saat ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Jangan sia-siakan waktu itu. Waktu-waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk kita jadi berkat bagi yang lain. Mungkin bukan dengan harta benda yang kita miliki, tetapi dengan kehidupan kita,
yang selalu mengandalkan dan berserah di dalam Tuhan. Mungkin kita tidak memiliki apapun, tetapi kita memiliki hidup yang sudah Tuhan tolong berkali-kali dalam hidup kita. Mari kita juga mau orang lain, orang terdekat kita, saudara kita, merasakan berkali-kali ditolong oleh Tuhan. Merasakan keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Lebih-lebih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, Meskipun doa kita tak terjawab Bapak Ibu, meskipun hatiku habis lenyap, meskipun hati kita habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya, tetaplah percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Mari Bapak Ibu kita berdiri, bangkit berdiri. Kita katakan kepada Tuhan, Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak
habis lenyap. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Tuhan, Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Kau tetap setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Katakan dengan kasih, berkali-kali Tuhan Engkau menolong hidupku. Berkali-kali Tuhan Engkau kuatkan hidupku Tuhan. Dalam rasa sakit Engkau tetap ada Tuhan, karena Engkau setia Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia.
Sungguh Engkau setia Tuhan. Walau terkadang kami tidak setia kepada, tetapi Engkau tetap setia Tuhan. Terima kasih buat semua kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ampuni setiap kami yang kadang membuat hati-Mu berduka Tuhan. Tetapi kami mau Tuhan belajar seperti Engkau untuk tetap setia kepada-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Engkau bertahta di setiap puji-pujian kami Tuhan. Kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Mengubahkan setiap yang susah Engkau hiburkan Tuhan. Membutuhkan pertolongan Engkau tolong tepat pada waktu. Terima kasih Tuhan. Demi dan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang terbaik saudara. Beri salam dulu ya. Selamat pagi. Kamu diberkati, kamu luar biasa. Tuhan Yesus mengasihi hidupmu. Mari kita kecap, mari kita lihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita saudara. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, saudara. Segala kehormat kemuliaan hanya bagi Tuhan, saudara. Karena Dia mengasihi hidup kita, Dia yang sudah memelihara hidup kita. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan,
Amin. Saudara, siapa saat ini yang punya masalah? Saya angkat tangan. Setiap kita pasti punya masalah. Dalam hidup sehari-hari sampai saat ini, selama kita hidup, kita pasti akan dihadapkan pada satu masalah. Tetapi ada kabar baiknya saudara, kabar gembiranya. Kalau setiap masalah itu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan dan kita melakukan hal yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan yang baik dalam hidup kita? Masalah itu beres kabeh. Amin. Amin. Artinya mungkin belum diselesaikan, tetapi kita diberi kekuatan. Amin. Yes. Diberi damai sejahtera. Amin. Untuk menjalaninya. Amin Bapak Ibu. Amin. Yuk. Ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, jangan gentar, bersama Yesus setiap hari. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus, ada mukjizatnya, penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus, beres kabeh. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Aku dan tenang, Yesus kita hadapi. Ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar, bersama Yesus kita hadapi. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus, ada mukjizatnya, yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus, ada mukjizatnya, yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus, yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Gusti Yesus, kasih yang uripku akeh masalahe. Ada Gusti Yesus. Ada Gusti Yesus, kasih yang uripku akeh masalahe. Penting ada Gusti Yesus, yang penting ada Gusti Yesus. Ana Gusti Yesus, kasih yang uripku akeh masalahe. Beres kabeh. Beres kabeh. Iya. Katakan Bapak Ibu dengan saya, masalahku beres kabeh. Sing banter, masalahku Masalahku beres kabeh. beres kabeh. Sakitku
percaya bahwa Tuhan Yesus itu sumber mujizat dalam hidup kita. Dia sumber mujizat yang sejati loh Bapak Ibu. Yang percaya lambaikan tangan dan katakan amin. Amin. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu di dalam kelemahanmu, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang memegang laut, yang terukan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Di dalam kelemahanmu, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu di dalam kelemahanmu, sempurna kuasa-Mu Tuhan, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang memegang laut, yang terukan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat sejati. Katakan dengan iman. Yang meneduhkan badai Tuhan, siapa lagi kalau bukan Engkau Tuhan? Dan yang mustahil itu terjadi dalam hidup kami Tuhan, yang pegang hidupku Tuhan, yang buka setiap jalan bagiku. Katakan sekali lagi Bapak Ibu,
membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi dalam hidupku karena kuasa-Mu Tuhan yang pegang hidupku. Tuhan yang sungguh sangat baik, membuktikan penyertaan-Mu, membuktikan akan apa yang diperlukan oleh umat-Mu. Engkau yang memenuhkan segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Bahkan tatkala menghadapi apapun juga, Engkau sebagai penolong yang terbukti Tuhan. Terima kasih Bapa. Sampaikan isi hati-Mu dan buat setiap kami menangkap, menghidupinya oleh roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada-Mu. Kami mau percaya tidak ada seorang pun pulang dalam kondisi sama, sebab Engkau telah mempersiapkan sesuatu yang ilahi buat umat-Mu ini. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, Shalom. Senang bisa berjumpa dengan Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan di waktu yang dimana mungkin 3 hari yang akan datang kita akan merayakan Natal bersama-sama. Dan tentunya beberapa saudara telah mempersiapkan diri untuk hal tersebut. Entah itu hati yang rindu untuk diubahkan oleh Tuhan maupun apa yang saudara inginkan biarlah didengar oleh Tuhan. Kita mau percaya cara bekerjanya berbeda dengan cara yang ditebak oleh si iblis. Dia mengerjakan dan mereka-rekakan sesuatu, tapi Tuhan membuat segalanya baik adanya. Amin Ibu Bapak. Di kesempatan hari ini saya memperhatikan sebuah undangan, panggilan yang dilakukan oleh pribadi Allah yang tidak terbatas buat orang-orang yang memang
dihitung sebagai orang-orang pentingnya. Kalau Anda perhatikan di dalam sebuah acara yang besar, baik itu pribadi maupun kelompok, maka hal yang penting itu adalah undangan. Para undangan yang Anda dan saya sampaikan, yang saudara amati tentu saja adalah orang-orang yang kenal pada pribadi saudara. Saya ingat pada saat acara pernikahan Resgiver dan Nana, itu di masa pandemi sehingga tidak banyak orang yang kita undang, hanya kerabat, sahabat, dan teman-teman yang begitu dekat, di mana kita menyadari pandemi yang ada sangat mengerikan. Bahkan beberapa saudara kita telah dipanggil oleh Tuhan karenanya. Dan itu menjadi sebuah peristiwa penting, peristiwa bersejarah. Namun kita menyadari bahwa undangan yang dibagikan adalah memang orang-orang yang dekat dengan kita. Komunitas yang begitu rekat dengan kita. Ada sebuah hal yang dihidupi, yang dilakukan oleh Allah tatkala hadirnya pribadi yang maha luar biasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang gelap. Tuhan tunjukkan kepada kita ada gerombolan gembala yang diundang secara luar biasa. Perhatikan dalam Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, katakan bersama-sama, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, dan sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi apa saudara, Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat yang ke-20 kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, kalau Anda perhatikan undangan yang luar biasa menurut saya. Buat orang-orang tertentu, mereka dapat undangan dalam acara besar, pernikahan atau sunatan atau apapun juga.
mereka melihat undangannya yang bagus gitu ya, menarik, bahkan beberapa saudara menyimpan oleh karena itu menjadi sebuah koleksi dan merupakan sesuatu yang bersejarah buat orang-orang tertentu. Tapi kalau Anda perhatikan yang dilakukan oleh Allah yang Maha Tinggi itu, membuat sebuah undangan dengan mengirimkan malaikat-malaikatnya. Bukankah ini merupakan sebuah yang penting, saudara? Ini merupakan sesuatu kejadian yang tidak terulang, tapi juga menjadi sebuah peristiwa yang sangat bersejarah, yang menunjukkan kepada kita profesi apapun yang Tuhan telah tuju untuk dijumpai, maka semua itu sangat dihargai. Dan Tuhan menunjukkan kepada kita profesi seorang gembala itu merupakan sebuah mewakili akan keadaan yang mungkin waktu itu sangat rendah. Namun Tuhan memberikan sebuah surprise yang luar biasa. Dia memerintahkan malaikatnya dan bahkan dikirim choir member sekaligus. Mereka memuji, menyembah Tuhan bersama-sama di padang yang rumput yang luar biasa di sana, membuat orang mungkin akan terbelalak dan menjadi kagum. Bukan kepada raja-raja, bukan kepada orang-orang cendekiawan saja, tapi orang-orang yang dianggap rendah. Kehadiran malaikat Tuhan menunjukkan kepada kita betapa Tuhan itu tidak membeda-bedakan. Dia mengangkat orang-orang yang rendah, bahkan membuat orang-orang itu ditinggikan. Kalau Anda perhatikan dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-25 sampai dengan 29. 1 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang apa saudara? Yang lemah. Iya saudara, saya kehilangan ayat saya ini. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ayat yang ke-26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaanmu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih oleh Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih oleh Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya apa? Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, saudara. Ini merupakan sebuah peringatan buat kita semua. Ingat pada saat Anda dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi putra-putri raja di atas segala raja, tidak ada seorang pun yang mulia, tidak ada seseorang pun yang terpandang. Tapi apa yang dianggap rendah oleh dunia dinaikkan oleh Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan menunjuk kepada kita. Kalau saya perhatikan komunitas di dalam pertemuan Tuhan Yesus seringkali memang di kalangan paling rendah. Lahir di palungan, di kandang domba, dan kemudian yang hadir di situ para gembala. Lalu pada saat dia besar, dia kumpul dengan para nelayan gitu saudara ya. Kok tidak di tengah-tengah kerajaan yang memang sudah dipersiapkan untuk menjadi raja di atas segala raja. Rupanya
untuk membalikkan keadaan itu harus dimulai dari sana. Dan seringkali itu yang digunakan oleh Tuhan untuk mencoba melakukan apa yang berkenan kepadanya. Kalau Anda perhatikan, Tuhan juga kirim choir yang gegap gempita seperti menyambut hadirnya para pahlawan yang pulang dari medan perang. Siapa yang pernah melihat akan choir seperti itu? Mungkin beberapa saudara pernah melihat sebuah choir dilakukan oleh para pemain musik, penyanyi yang luar biasa. Namun ini lebih dari itu. Di tengah-tengah kesepian yang ada, hadirlah malaikat yang bersorak-sorai untuk memuliakan nama Tuhannya. Suasana yang gegap gempita memenuhi padang rumput di mana para penjaga domba dijumpai oleh para malaikat. Saya percaya ini merupakan sebuah peristiwa yang tidak pernah ada, tidak pernah diharapkan, namun muncul sesuatu yang luar biasa. Nah, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, setiap undangan yang sangat dihargai oleh Tuhan ini bukan souvenir barang yang akan dibawa mereka pulang. Namun ada sesuatu yang ilahi di mana orang yang percaya kepadanya dikatakan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dibutuhkan orang-orang yang percaya, dibutuhkan orang-orang yang yakin bahwa itu adalah bagian dari yang Tuhan kerjakan untuk hidupnya. Kalau Anda perhatikan pada saat itulah maka umat Tuhan mulai bergerak bersama-sama. Yang saya perhatikan Tuhan menunjukkan kepada kita dalam Yohanes pasal pertama ayat yang ke-12, Alkitab berkata bahwa siapa yang percaya kepadanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apakah seperti itu kejadiannya? Kalau kita membaca keseluruhan, begitu mereka ketemu dengan Ibu Yesus, Yusuf dan juga Yesus yang ada di palungan, mereka pulang dengan sukacita, mereka pulang dengan gembira. Bahkan mereka dikatakan di situ mereka memuji-muji Tuhan. Saya percaya orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan mengalami sebuah perubahan yang memang muncul dari dalam. Bukan dipengaruhi sesuatu yang dari luar. Tapi dari dalam hati ini akan terpancar aliran-aliran air kehidupan yang membuat pandangan dia, situasi hatinya mengalami sukacita sehingga mempengaruhi orang-orang yang sekitarnya. Dan dia melakukan sebuah pergerakan yang luar biasa. Dampak dari orang-orang yang menyebut Tuhan sebagai pribadi Allah yang hidupnya dirubahkan, mewarisi akan warisan rohani. Lihat di dalam Galatia pasal yang ketiga, Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana dia berbicara. Galatia pasal yang ketiga, kita akan baca bersama-sama ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-4, pasal 4 ayat yang pertama. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-26 dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Menjadi pertanyaan, apakah Anda percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan secara pribadi dalam hidupmu? Kalau kita percaya, maka Tuhan berkata orang tersebut disebut sebagai anak-anak Allah karena iman yang ditujukan kepada Yesus Kristus. Ayat yang ke-27 dikatakan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan,
karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, apa yang dikatakan? Maka kamu adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita? Kalau kita menerima janji Allah, di dalam Roma pasalnya yang keempat, ayat yang ke-13 dikatakan, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Iman itulah yang membenarkan orang-orang percaya untuk orang itu mewarisi akan dunia ini. Seringkali kita membatasi akan apa yang dipercayakan kepada kita. Entah itu harta benda, entah itu tanah, entah itu rumah. Tapi Tuhan berjanji bahwa sepanjang kita melihat dan Tuhan memberikan kepercayaan untuk kita semua bisa menikmati. Ada banyak hal yang seringkali kita dibatasi oleh karena hal-hal yang fisik. Tuhan menunjukkan kepada kita perkara-perkara rohani, di mana kalau kita bisa melihat, maka disitulah Tuhan memberikan kepercayaan untuk kita bisa menikmati. Pribadi yang kedua selain para gembala disebutkan di situ adalah para majus dari timur. Para teolog setuju bahwa mereka adalah keturunan suku Maya, itu daerah Amerika bagian tengah. Nah, mereka adalah para astronomi, juga disebut ilmu bintang dan ilmu falak. Adalah ilmu alam yang mempelajari benda-benda langit dan fenomena alami yang terjadi di luar bumi, termasuk fenomena atmosfer atau bumi yang berasal dari luar angkasa, seperti meteor, aurora, dan sebagainya. Dia tunjukkan kepada kita betapa hebat kuasanya. Saya mencoba untuk cari tahu tentang aurora. Itu ternyata kejadian di kutub utara ataupun kutub selatan, di mana itu penuh dengan es, tetapi begitu sinar matahari itu masuk, membuat warna-warni cahayanya luar biasa indah. Dan dia tunjukkan kepada kita. Orang-orang ini para terpelajar, orang-orang yang memang dipilih oleh Tuhan untuk membuktikan hadirnya raja di atas segala raja. Maka kalau Anda perhatikan, kejadian yang mereka lakukan membuat heboh di seluruh negara. Dalam Matius pasal yang kedua ayat yang pertama disebutkan di sana, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Diomongkan membuat keterkejutan di seluruh Yerusalem. Ayat yang keempat. Maka dikumpulkannyalah semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, ayat yang ke-6 dikatakan, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka,
bila manakah bintang itu nampak. Ayat yang ke-8 dikatakan, kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Kalau Anda perhatikan, ini merupakan sebuah kehebohan yang besar. Bukan hanya 3 orang yang membawa emas, kemenyan, dan mur. Ada banyak orang, itu diperkirakan sekitar 45 orang lebih. Dan mereka berbondong-bondong mengerjakan sebuah pekerjaan untuk datang menyembah Tuhan. Kalau Anda perhatikan, ini merupakan sebuah fenomena yang luar biasa. Orang-orang yang terpelajar, mereka ngerti bahwa ini adalah tanda untuk kita datang menyongsong pribadi Sang Juru Selamat. Dia adalah raja di atas segala raja. Seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, kenalilah Tuhan, kenalilah pribadi Allah yang menampakkan diri, yang menyatakan diri kepada masing-masing kita. Karena pribadi Tuhan itu seringkali menyatakan diri pada masing-masing orang itu berbeda-beda. Buat seorang gembala atau kelompok gembala, dia disebut sebagai juru selamat. Buat para majus, dia adalah raja di atas segala raja. Dan inilah yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita. Bahkan buat orang-orang Israel, tanda-tanda yang luar biasa menyertai mereka. Yang membelah laut, yang memberikan makanan buat mereka tatkala mereka lapar, menyediakan akan air tatkala mereka kehausan. Yang itu terjadi, menjadikan sebuah fenomena, membuat orang-orang bahkan anak-anak mereka teringat akan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mujizat yang terjadi itu merupakan sebuah tanda. Hanya daya tarik buat orang-orang yang perlu melihatnya. Karena apa? Karena banyak orang seringkali merasa flat dan tidak ada apa-apa. Dan kemudian begitu muncul mujizat, orang itu mulai tertarik. Membuat orang itu fokus perhatiannya kepada sesuatu di balik mujizat itu. Sebagaimana yang dilihat oleh Musa tatkala Musa menggembalakan kambing domba. Tiba-tiba mujizat terjadi, ada onak duri dan kelihatan seperti ada api. Begitu Musa mau melihat, tertarik pada kejadian itu, maka suara berkata, lepaskan kasutmu sebab di mana tempat engkau berpijak itu kudus. Dari sana Musa kenal pribadi Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan akan pribadinya kepada Musa. Dan berkali-kali dia menampakkan diri untuk berbicara muka dengan muka kepada Musa. Saya percaya sampai hari ini pun Tuhan ingin menunjukkan pribadinya kepada orang-orang tertentu. Apalagi orang yang haus dan lapar akan Tuhan, dia pasti akan dipuaskan dengan hadirnya. Dan dia menampakkan diri buat kepentingan untuk orang yang memang harus diselamatkan oleh pekerjaan tangan Tuhan itu. Mungkin beberapa saudara pernah mengalami peristiwa itu. Atau Anda berkata, ya pokoknya aku percayalah. Karena Alkitab berkata sekalipun tidak melihat namun percaya. Dikatakan orang itu yang berbahagia. Tetapi kalau Anda ketemu dengan pribadinya, saya percaya hati Anda akan bersuka cita. Ada sebuah perlindungan, kedamaian yang meneduhkan jiwamu. Sehingga engkau akan berkata, Tuhan itu luar biasa. Tadi pagi saya mendengar khotbah yang disampaikan oleh almarhum Bapak Petrus Agung. Beliau dipanggil di Kanada karena pada saat itu konferensi bersama dengan Benny Hinn. Beliau berdatang karena memang diundang, dikasih undangan dan kemudian dia dibayari untuk berangkat. Waktu beliau datang ke sana, dia menyaksikan itu lagu baru dinyanyikan sekali. Ibadah belum dimulai, choir member lagi latihan.
dan beberapa kali ngalami break untuk pengulangan, dan hambanya merasa ada sesuatu yang mengalir dari mimbar dan menembus hatinya. Dan sejak saat itu ada sesuatu perubahan dalam hidupnya, karena perjumpaan dengan Tuhan mengubah hidupnya. Dari awal sampai akhir beliau berkata, aku enggak ngerasa bahwa itu Tuhan membuat saya menangis, dan seperti anak kecil dia dipuaskan oleh hadirat Tuhan. Cari Tuhan selagi dia mau ditemui, dan bangun manusia roh kita. Karena pada saat kita membangun manusia roh kita, maka sesungguhnya Anda tidak akan pernah menginginkan yang duniawi lagi. Karena seperti yang Tuhan katakan, pada saat kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-13 menunjukkan kepada kita, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya. Kira-kira kalau Yusuf membiarkan berita itu dan dia tidak mentaatinya, apa yang terjadi? Ya mungkin Herodes akan membunuhnya. Tetapi peringatan itu menjadi sebuah kebiasaan untuk dia mentaatinya. Karena peringatan yang begitu penting itulah yang tidak perlu didiskusikan. Sebab dia sendiri akan memanifestasikan kuasanya buat kita. Nah, banyak anak Tuhan di masa-masa sekarang ini ada peringatan-peringatan yang Tuhan telah sampaikan. Ada tanda-tanda yang Tuhan ingin kita semua dilepaskan dari permasalahan yang menimpa. Namun ada ketegar-tengkukan, bahkan keraguan-raguan untuk diceritakan kepada orang lain. Sehingga membuat sebuah diskusi yang akhirnya merugikan diri sendiri. Kalau Anda perhatikan orang-orang yang dicintainya, Tuhan itu memberikan tanda-tanda, peringatan-peringatan, supaya orang-orang yang dikasihinya ini diluputkan dari berbagai macam masalah, diluputkan dari kecelakaan, bahkan dilepaskan dari ikatan, dari jerat musuh. Yang saya perhatikan, kita harus mentaati apa yang Tuhan ingatkan buat kita semua. Memang dia berbicara seringkali tidak audible dan kita dengar dari telinga kita. Namun hati yang murni kita membuat kita tiba-tiba berdetak dan mau gak mau melangkah dan diluputkan akan semua yang akan terjadi. Kalau Anda perhatikan di dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, perhatikan akan apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Mengertilah tanda-tanda di mana Tuhan ingin meluputkan kita dari bahaya. Suatu hari saya sedang istirahat siang dan tiba-tiba hati saya jadi galau. Siang itu saya mestinya ada kuliah, tapi saya suruh berdoa, sembahyang, bersyafaat. Syafaat yang saya sampaikan khusus untuk kakak saya nomor 1. Dan apa yang terjadi? Kok ini kakak ini kenapa? Saya berdoa. Saya enggak berangkat kuliah. Ya bersyukur ternyata gurunya enggak ada, jadi kosong.
berita itu saya dengar besok harinya, dan saya memutuskan untuk berangkat ke Ungaran dari Jogja. Saya ke Ungaran dan kemudian saya tanya, ada apa sebenarnya? Tiba-tiba kakak saya berkata, saya ini diluputkan oleh Tuhan karena dia barusan pulang dari Tegal untuk memberitakan sebenarnya ada mantan kernet kakak ipar saya memberitahukan bahwa kakak saya mengalami kecelakaan. Dari situ dia cepat-cepat ambil keputusan untuk tengok, dimasukkan ke dalam penjara katanya. Dan dia mampir ke rumah ibu berkata, ojo grusah-grusuh, sembayang sik gitu. Berdoa dan kemudian karena enggak ada uang saku, minta sama ibu. Aku kok rasanya kok ora tenang. Nek kowe berangkat ya jangan-jangan ini tipuan. Tapi kakak saya sudah pengen berangkat. Begitu dia berangkat sampai di Tegal, dia tanya, dia pengen ke belakang dulu dan dia ngomong sama kernetnya, tolong jagai barang saya akan turun untuk buang air. Begitu dia turun buang air, dia balik ke mobil itu, ternyata kernetnya sudah enggak ada bersama dengan barang-barang yang ada. Dari situ dia tanya kepada polisi, Pak polisi, ini barang-barang saya hilang dan dia juga enggak punya uang sepeser pun. Karena memang ternyata dikerjain sama kernetnya. Dan polisi memberitahu tidak ada kecelakaan apapun di daerah ini. Dia minta diantar sama polisi untuk pulang dengan naik bus gratis, saudara, sampai di Ungaran. Dia berkata, aku bersyukur Tuhan itu melindungi saya. Tidak terjadi apa-apa dan Tuhan itu meluputkan beliau. Dia berkata, pantes yang itu saya berdoa dan memang waktunya hampir sama dan Tuhan meluputkan kejadian itu. Saya percaya Tuhan itu pakai orang-orang yang dikasihinya untuk berdoa syafaat, untuk melakukan apapun juga supaya meluputkan apa yang akan terjadi sehingga orang-orang itu menerima anugerah keselamatannya. Yang ketiga, Tuhan menganggap penting orang-orang pilihannya. Jangan dianggap enteng iman saudara-saudari. Roma pasal 8 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-30. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Saudara perhatikan, seringkali kita membandingkan iman yang kita miliki dengan iman orang lain. Padahal Tuhan itu telah memberikan tanda. Dia berkata, engkau aku kasih, engkau aku sayangi, engkau adalah pribadi yang milik kepunyaanku. Dan pada saat tertentu mungkin Anda menjadi lemah dan melihat orang lain dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Sampai kita membandingkan dan berkata, enak ya jadi dia, kayak orang istimewa. Bukankah engkau juga orang istimewa? Hanya saat ini mungkin Tuhan sedang memproses hidupmu. Sehingga pada saat engkau diproses, disitulah respon hati kita berkata, seperti apa? Apakah kita tetap percaya dia ada dan memilih kita, menetapkan kita untuk tetap menjadi milik kepunyaannya? Dia ambil bagian untuk
membuat kita semua diproses menjadi seperti anaknya yang sulung itu. Kalau kita mau ngerti bahwa bagian yang Tuhan telah kerjakan itu adalah bagian di mana Tuhan ingin supaya kita akan naik dan mengenali pribadinya lebih dekat lagi. Disitulah saya percaya ada orang-orang tertentu yang telah dipanggil Tuhan. Tiba-tiba oleh karena ada masa kebodohan atau waktu kebodohannya, orang itu meninggalkan Tuhan. Pada saat orang itu ninggalin Tuhan, dipikir dia sudah lepas, dia dipikir sudah nggak ada masalah lagi. Apalagi orang itu terhisap dalam sebuah gereja, dan pada saat ada masalah dengan gerejanya, dia tinggalkan kelompok orang-orang yang dalam gerejanya, dia tinggalkan pemimpinnya, dia pikir sudah selesai. Belum selesai, saudara. Tuhan sedang bekerja untuk membuat orang itu sebenarnya lebih dewasa. Hanya pada saat itu orang itu tidak tahan sehingga mereka mengalami sebuah proses yang tidak beda dengan apa yang dialami dahulu. Saudara bisa mengerti? Yang Tuhan ingin ingatkan kepada kita bahwa proses yang Tuhan kerjakan tidak akan pernah berhenti sampai Anda dan saya bisa mengatasinya dengan kuasa Tuhan sendiri. Enggak ada kata amin. Saya berharap Anda yakin betul karena memang Anda sedang mengalami sebuah proses untuk supaya kita dibentuk serupa dengan gambar anaknya. Sebab itulah yang dirindukan oleh seluruh makhluk. Alkitab menunjukkan kepada kita seluruh makhluk merasa seperti rasa sakit bersalin karena menantikan kemuliaan anak-anak Allah. Kemuliaan anak-anak Allah itu seperti apa? Saya ingin katakan bahwa sesungguhnya kemuliaan anak-anak Allah itu membuat orang itu setara. Bahkan hubungan dengan semua makhluk ciptaannya itu rukun damai. Dalam kitab Yesaya ditunjukkan ada beruang, ada macan, ada harimau. Semua kumpul, mereka makan rumput. Kumpul bersama-sama, tidak ada satupun yang memusuhi satu pribadi dengan yang lain. Mereka hidup rukun bersama-sama karena memang hadirnya Tuhan itu membuat kerukunan di antara umatnya. Amin, saudara. Nah, disinilah yang saya ingin sampaikan buat setiap kita. Mereka yang ditentukannya dari semula itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya itu juga dimuliakannya. Proses yang Tuhan ingin kerjakan. Bahkan pemimpin kami, beliau adalah seorang profesor, menyampaikan bahwa kalau Anda percaya pilihan yang telah ditetapkan oleh Tuhan enggak pernah salah. Kalau Anda percaya, bahkan sejak Anda percaya kepada Tuhan, sampai nanti Anda akan tetap dipilih oleh Tuhan. Karena namanya orang pilihan itu, dia mesti mengalami proses demi proses. Bahkan ketetapan-ketetapan yang telah dilakukan menunjukkan kepada kita bahwa dia yang begitu ajaib. Penyertaannya, perlindungannya, penyediaannya, dan berbagai macam hal yang diperlukan oleh umat Tuhan, maka dia sebenarnya sudah disiapkan. Pak, apakah tidak perlu yang namanya kerja keras? Ini seorang hamba Tuhan berkata, orang yang kerja keras bahkan sampai peluh keluar, itu menunjukkan dia itu budak. Anda setuju atau tidak, monggo. Tapi yang saya mau katakan kepada saudara, tatkala Anda dan saya melakukan sebuah pekerjaan, kan seringkali gini, kalau kita itu pengen menuai, kita harus menabur. Hukumnya kan gitu, saudara. Kalau kamu pengen dapat uang, ya bekerja, kan gitu. Kalau kamu pengen makan, ya kamu melakukan sebuah kegiatan. Rupanya itu merupakan bagian. Kalau Anda perhatikan, tatkala Tuhan menciptakan langit dan bumi,
semuanya sudah tersedia. Untuk manusia mengelolanya, memanagenya, sehingga orang-orang itu akan menyadari benar bahwa Tuhan itu menyediakan segala keperluannya. Dan di sanalah sebenarnya orang itu dilihat hatinya. Apakah orang itu memang melakukan apa yang Tuhan rindu lakukan, atau memang orang itu melakukannya dengan sembarangan. Sebab sesungguhnya Tuhan itu melihat akan pribadi lepas pribadi. Bukan berarti kalau gitu nggak perlu kerja, itu salah juga. Karena bagaimanapun Tuhan memerintahkan kepada kita supaya orang-orang pilihan Tuhan itu tetap mereka mengelola dan memenuhi bumi dengan kasih Tuhan. Bagian yang terakhir dalam Yohanes 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Ditunjukkan kepada kita, Yohanes 1 ayat yang pertama sampai dengan 15. Dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasanya. Kalau Anda perhatikan, pada mulanya adalah firman. Apa yang mesti dibutuhkan oleh manusia, orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan? Cari firman. Cari apa yang menjadi sumber kehidupan itu. Dia yang adalah sumber terang itu. Karena Dia yang akan menjamin hidup kita. Dia akan menolong hidup kita. Dia yang akan terus membawa kita menuju pada suatu tempat di mana Anda dan saya akan mendapatkan yang baik, yang mulia, yang indah, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang layak dipuji. Dan disitulah maka kita akan mengalami sebuah terobosan demi terobosan. Saya mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini mungkin ada beberapa saudara yang mengalami kekurangan. Lihat, cari Dia, maka Anda akan mendapatkan keteduhan, ketenangan, bahkan penyediaan yang Anda butuhkan. Saya percaya Tuhan kita hidup. Dia begitu nyata dan Dia ingin tunjukkan akan penyertaannya buat kita semua. Amin. Mari kita nyanyikan pujian, Kau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku. Apakah saudara diberkati? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini, bahwa Tuhan itu telah menghargai kita, bahwa Tuhan telah memilih kita, bahwa Tuhan telah menetapkan kita untuk menjadi pribadi yang mulia di mata Tuhan. Dia yang membenarkan oleh karena iman kita, Dia yang membuat kita semua menjadi pribadi yang senantiasa dibanggakan untuk dunia ini, supaya mereka melihat dan menjadi tak kagum. Alkitab berkata, kamu akan menjadi tanda keajaiban. Kamu akan menjadi tanda keajaiban. Kamu akan menjadi tanda keajaiban bagi orang-orang yang memerlukannya. Berharga di mataku, mulia dalam pandanganku. Kau berharga di mataku, aku yang mengasihimu. Kau berharga di mataku. Berharga di mataku, mulia dalam pandanganku. Berharga di mataku,
yang mengasihi. Kau kupanggil, kau kupanggil, kau kutebus, ku jadikan milik kesayanganku. Kau kubentuk, kau kuciptakan untuk kemuliaan-Mu. Kau kupanggil, kau kupanggil, kau kutebus, ku jadikan milik kesayanganku. Kau kubentuk, kau kuciptakan untuk kemuliaan-Mu. Saudara perhatikan, Tuhan tidak memandang muka. Semua makhluk ciptaannya sama. Jangan membandingkan dengan orang lain. Sebab Dia sendiri yang ingin menunjukkan hadirnya dalam hidupmu. Dia ada untuk Anda dan saya. Saya percaya kalau kita hari ini membutuhkan sesuatu, teriak kepada Tuhan, minta tolong untuk Dia mendengar akan suaramu. Dia mengasihi engkau dengan kasih-Nya yang kekal. Bahkan engkau dibuat menjadi tanda keajaiban bagi orang-orang sekitarmu. Nyanyikan pujian ini sebagai keyakinan kita bahwa Tuhan yang memilih engkau dan mengasihimu. Kau berharga di mataku, mulia dalam pandanganmu. Kau berharga di mataku, aku yang mengasihi. Terima kasih Tuhan, kami percaya kehadiran kami di muka bumi ini tidaklah pernah sia-sia. Engkau selalu merancangkan yang terbaik. Engkau sudah memanggil, memilih, membentuk hidup kami. Kami sangat berharga di mata Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pilihan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi rekan sekerja-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau memilih kami, Tuhan, Engkau punya tujuan, Engkau punya maksud Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan ketika Engkau memilih kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan hidup kami semakin serupa dengan Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, boleh duduk kembali. Terima kasih ya. Setiap minggu memang ini terakhir ya. Saya bukan maunya saya, tapi Tuhan itu ngajarin saya ya setelah firman. Kadang bisa ya saya nyampaikan firman atau biar gak double-double. Tapi maunya Tuhan tuh berbeda, tidak seperti maunya kita. Jadi saya berikan pesan-pesan, statement, dan juga ucapan terima kasih buat taburan Bapak Ibu selama beberapa minggu ini ya. Dan hari ini adalah minggu terakhir. Kita sudah membagikan aksi Natal ya, kurang satu langkah lagi ya yang kita akan lakukan. Apa yang sudah Bapak Ibu berikan, tabur itu kita salurkan dengan tepat kepada orang-orang yang tepat ya.
Dan saya sangat bersyukur ya, ketika kita berdoa dan kita sungguh-sungguh mencari Dia selalu memberikan arahan yang tepat ya. Pernah suatu kali ya, mungkin Pak Tri cerita apa belum itu ya, ketika saya diundang dalam satu panti asuhan itu ya, panti jompo bukan panti asuhan yang ada di Pedurungan. Itu saya naik mobil ya sama Pak Tri, saya bawa bingkisan Natal gitu ya, membagi kasih, ada telur juga di belakang mobil saya itu ya, telur 1 peti. Dan kemudian ketika belok dekat Greenwood itu sangat tajam Nuki, dan beras itu jatuh 15 kilo ke atas telur. Waduh, saya tuh wah gimana ini ya, saya pikir gitu ya. Lalu saya hanya bisa berdoa, kemudian kita berhenti di dekat sebelum satpam itu, saya mau cek gitu ya. Karena itu Nuki beloknya gubrak gitu ya. Waduh. Terus saya melihat dan saya keluar dari mobil, saya cek di belakang mobil saya, puji Tuhan, telurnya 1 pun tidak ada yang pecah Bapak Ibu. Luar biasa Tuhan kita ya. Diambruki 15 kilo beras ya, 5 kilo ambruk semuanya di atas telur. Tapi tidak ada 1 telur pun yang pecah, amin. Karena kita sedang melakukan untuk Tuhan. Saya ingat ketika cerita ini, ingat seorang ibu ketika ada anak muda mau pergi gitu ya, pergi jalan-jalan, ibu ini bilang, nih ibu titip supaya Tuhan Yesus menyertai, melindungi kalian, memimpin perjalanan. Mah, biar Tuhan Yesus duduk di belakang aja di bagasi, katanya gitu. Tuhan Yesus duduk di belakang di bagasi katanya gitu. Dan betul apa yang terjadi Bapak Ibu. Di tengah perjalanan anak-anak muda ini sedang jalan-jalan, mobilnya kecelakaan. Ya, masuk jurang, komplang gitu ya. Dan yang mujizat terjadi. Di belakang bagasinya tuh ada telur. Ya. Saya ingat cerita, telurnya tidak 1 pun pecah. Telurnya utuh, mobilnya udah ringsek, orangnya mati semua. Tuh jangan sampai kita meremehkan pimpinan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya percaya wah, ini benar-benar Tuhan berkehendak memimpin ya. Telurnya 1 pun gak ada yang pecah. Puji Tuhan, saya bilang ini berkat buat saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita akan lihat klip, 2 klip ya, saya lihat durasinya cuma 5 menit. Boleh lampunya dimatikan, ini klip untuk kita sebelum besok tanggal 25 ya, kita Natal bersama. Saya ingin supaya ini bukan Natal yang biasa tapi beda, yang sungguh-sungguh mengubah hidup kita ya. Klipnya ada 2 ya, boleh ditayangkan. Kisah Natal ini aku jamin kamu gak pernah dengar sebelumnya. Ikuti ya sampai habis. Kisah ini ditulis oleh seorang pujangga Amerika, Edwin Markham, yang hidup di tahun 1852 sampai 1940. Ia menceritakan seorang tukang sepatu yang baik hati, yang mendapatkan mimpi tentang Tuhan Yesus yang akan singgah ke rumahnya pada keesokan harinya. Mimpi itu begitu nyata sehingga pagi-pagi sekali ia sudah mencari kayu di hutan untuk menghias rumahnya. Sejak pagi ia menanti sang tamu istimewa tersebut dengan hati yang gembira. Ditunggu cukup lama, gak ada 1 orang pun yang datang, kecuali seorang laki-laki tua yang bermaksud menumpang untuk mencari kehangatan. Selagi laki-laki itu duduk, tukang sepatu itu melihat sepatunya yang robek. Lalu ia beranjak mengambil sepasang sepatu baru dan diberikan kepada laki-laki tua tersebut. Kemudian laki-laki tua itu pamit pergi dengan mengenakan sepasang sepatu baru. Tukang sepatu itu masih menunggu hingga sore hari. Sang tamu istimewa belum datang juga, kecuali seorang wanita tua yang melintas dengan membawa kayu bakar yang berat. Ia mengundang wanita tua itu mampir di rumahnya untuk beristirahat. Karena 2 hari wanita itu belum makan, ia menawarkan makanan kepadanya. Malam harinya, tukang sepatu itu mendengar tangisan anak kecil di depan pintu rumahnya. Anak itu tersesat. Ia menghampiri anak itu, menyeka air matanya dan mengantarnya pulang. Ketika ia kembali ke rumahnya, ia merasa sedih sekali. Tuhan Yesus pasti datang saat ia pergi. Betapa inginnya ia mencium tangannya yang berlubang paku dan membasuh kakinya yang bertusuk paku. Kemudian ia akan duduk dan berbincang-bincang dengannya. Selagi ia duduk dengan sedih,
Tiba-tiba terdengar suara lembut berbicara kepadanya. Angkatlah hatimu anakku, sebab aku menepati janjiku. 3 kali aku datang ke rumahmu, 3 kali bayanganku menyentuh lantaimu. Akulah manusia dengan kaki telanjang. Akulah wanita yang kau beri makanan. Akulah anak yang tersesat itu. Ini kisah yang luar biasa. Sadarlah bahwa Natal sesungguhnya bukan tentang kemewahan, bukan pula sekedar tradisi tahunan, tetapi tentang hati yang merindukan Dia, hati yang rela untuk menyambutnya, dan hati yang sama dengan hati Tuhan yang merindukan untuk mencari orang berdosa yang dipenjara, yang menderita, dan yang kehilangan pengharapan. Ketika dunia menampilkan segala kemewahan untuk menyambut Tuhan Yesus di hari Natal, jangan-jangan Dia tidak hadir di gedung yang mewah. Dia tidak ada di perayaan yang megah. Jangan-jangan Yesus pergi ke tempat-tempat gelap dan sunyi, ke lorong-lorong kota yang kumuh, ke bawah jembatan-jembatan untuk menjenguk dan menghibur orang-orang yang terbuang dan yang terabaikan. Kalau gereja tidak mau melakukannya. Tuhan berkata di Matius 25 ayat 40, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Temui Tuhan Yesus pada orang-orang yang menderita dan yang membutuhkan uluran tangan-Mu. Amin. Itu Natal yang sesungguhnya. Masih tetap lampunya dimatikan, ada satu lagi klip. Dan ini sudah saya share di grup ya. Mungkin beda ya kalau kita lihat di sini sebagai penetapan Natal yang sesungguhnya seperti itu. Terima kasih buat tim pelaksana Natal, teman-teman yang sudah ambil bagian untuk melakukan ini. Mungkin Bapak Ibu belum saya perintahkan gitu ya, tapi Bapak Ibu sudah ambil bagian dalam taburan ini. Sejak awal taburan yang Bapak Ibu lakukan itu tidak pernah sia-sia. Amin. Tidak pernah sia-sia. Karena ini sungguh-sungguh kita pakai untuk memberkati saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Inilah Natal yang sesungguhnya. Kita enggak mau yang Natal mewah-mewah, bukan. Jangan-jangan dia nanti tidak hadir. Tapi dia pingin Natal yang sesungguhnya, kasihnya dia sudah lahir. Kita juga bagikan buat saudara-saudara kita yang membutuhkan. Lagi yang kedua, klip yang kedua boleh ditayangkan. Biar kita sambil berdoa, nonton klip ini, biar hati Tuhan selalu ada. Kita mau sungguh-sungguh hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Tiap hari ku temukan Sambil kita berdoa, mereka yang hilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan dalam tawa mereka tersimpan duka. Namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati, mereka perlukan.
Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga dari yang terhidupkan. Kasih-Nya menjadikan aku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka tidak kau sadari, dia kasih yang sejati. Mereka Terima kasih Tuhan. Biar mulai ini Tuhan jadi doa kami. Terima kasih Tuhan. Jadi orang yang kami kasih. mereka Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus di hati kami. Supaya kami menjadi orang Kristen yang tidak egois. sebagai Orang yang punya kasih dan mereka perlukan, tidak kau sadari, dia kasih yang sejati. itulah makna Natal yang sesungguhnya Bapak Ibu ya. Di tahun ini adalah tahun yang beda. Banyak orang mungkin tidak mau ambil tugas ini. Terlalu berat. Tapi buat saya, ini satu momen yang penting yang tidak akan saya tinggalkan. Saya nggak peduli dengan orang, saya peduli dengan hatinya Yesus. Ya, nanti hari Rebo akan ditayangkan, ya, ditayangkan apa yang sudah kita kerjakan. Ya, belas kasihan saya melihat banyak orang-orang yang memang membutuhkan kasih Yesus. Jadi saya bersyukur untuk Bapak Ibu yang sudah terlibat, terima kasih, terima kasih. Kalau saya mewakili Tuhan Yesus juga mau berkata, matur nuwun, terima kasih Bapak Ibu yang sudah ambil bagian dalam taburan ini. Tidak akan sia-sia, semua kita akan berikan yang terbaik, membagikan kasih. Nanti Rabu akan ditayangkan ya, apa yang sudah kita lakukan, biar mereka yang membutuhkan kasih Yesus, saudara-saudara kita ya. Mereka mau datang ke sini atau tidak itu enggak masalah. Yang penting 2 minggu kita sudah lakukan, membagi kasih Natal itu. Iya, ya.
Bapak Ibu, jadi nanti tanggal 25 mari siapkan hati kita ya. Kalau mau doa puasa boleh 1 hari supaya kita ngerti arti makna Natal yang sesungguhnya. Dan saya pingin ini sesuatu yang beda tanggal 25 ya. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dari Youth. Kepada Ibu yang tercinta, kami mengucapkan Selamat Hari Ibu. Di hari yang istimewa ini kami ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tak terhingga untuk semua cinta, pengorbanan, dan dukungan yang Ibu berikan selama ini kepada kami. Setiap langkah hidup kami terasa lebih mudah karena Ibu selalu ada memberikan nasihat, cinta, dan kebijaksanaan. Terima kasih atas segala pengorbanan dan usaha Ibu yang tak pernah mengenal lelah. Semoga di hari yang spesial ini, Ibu mendapatkan kebahagiaan yang sama besarnya seperti apa yang telah Ibu berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Kami akan selalu mencintai dan menghargai Ibu lebih dari kata-kata yang bisa kami ungkapkan. Dengan penuh cinta, anak-anakmu. Terima kasih anak-anak youth yang telah memperhatikan
perhatikan akan ibu-ibu mereka. Saya pengen datang ke ibu tapi mesti ke surga dulu, jadi sudah cukup di sini. Ucapkan banyak terima kasih, selamat buat ibu-ibu, saudara-saudari yang telah menolong anak-anak sehingga dewasa. Saya percaya apa yang Anda kerjakan buat anak-anak kita dan keteladanan yang Anda lakukan itu sangat memberkati hidup mereka. Mari kita akan bersama-sama berdoa bawa hati kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk hari Ibu yang Tuhan telah percayai sebagai hari yang memberikan keteladanan, bahkan melalui ibu-ibu mereka menjadikan bapak-bapak semakin kuat di dalam melayani Tuhan. Hamba berdoa apa yang sudah menjadi hal meneladani ibu-ibu ini akan membuahkan hasil buat anak-anak mereka. Bahkan doa yang disampaikan, dipanjatkan di dalam nama Yesus akan terlaksana. Hari ini juga kami akan kembalikan perpuluhan kami, janji iman kami, nasar kami. Tuhan, ialah Engkau mengindahkannya. Apapun yang kami kerjakan, Engkau Tuhan yang mentahirkan, menguduskannya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin. Mari kita. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih sayangnya. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati Have yourself kasih sayang a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our trouble will be out of sight. Have yourself a merry Mari little kita Christmas. bersama-sama. Make the Yuletide gay. From now on. Ke depan ialah apa yang sudah kami kerjakan dengan ketulusan, dengan rela hati. Engkau Tuhan yang memperhitungkan, ditahirkan oleh karena kasih-Mu dan limpah. Bahkan kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, para pengelola akan mengelola dengan takut akan Tuhan. Apa yang dibuat semuanya itu akan menyukakan hati-Mu sendiri. Saudara, pulanglah dengan membawa berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan kau melewati hari-hari masa tahun bersama-sama dengan kekuatan Tuhan, membuat Anda merdeka oleh karena anugerah-Nya, dibebaskan dari sakit penyakit dan kelemahan. Hidupmu akan dibuat berhasil dan beruntung oleh tangan Tuhan sendiri. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.